إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا بين يدي الساعة من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya guna menggapai kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tin ayat 3 dan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Ya, artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, kemudian kami mengembalikannya ke tempat yang serendah-rendahnya. Kalau kita cermati bersama, maka kedua ayat di atas tadi menjelaskan kepada kita semuanya akan adanya dua golongan manusia. Ada manusia yang fi ahsani taqwim, ada manusia yang asfala safilin. Apa makna keduanya? Untuk mengetahui makna keduanya, baiklah kita merujuk kepada beberapa kitab tafsir yang ada. Yang pertama kita merujuk kepada tafsir Al-Jalalain, yang kedua kepada tafsir Al-Muyassar. Dalam kitab tafsir Al-Jalalain disebutkan bahwa makna fi ahsani taqwim adalah bahwa manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dalam bentuk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Sementara asfala safilin menunjukkan akan keadaan manusia di usia tuanya, di mana dalam usia tuanya dia tidak bisa lagi banyak berbuat sebagaimana yang bisa dia berbuat di masa mudanya. Adapun dalam tafsir Al-Muyassar, maka makna fi ahsani taqwim kurang lebih sama dengan yang disebutkan dalam tafsir Al-Jalalain, menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dalam bentuk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Sementara asfala safilin menunjukkan bahwa orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya kelak akan ditempatkan di tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka dengan segala siksaan yang ada di dalamnya. Sementara yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan Allah tempatkan di tempat yang setinggi-tingginya, yaitu surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya sebagai seorang muslim kita berharap bisa menjadi manusia yang fi ahsani taqwim. Untuk itu paling tidak ada 5 kiat yang bisa kita lakukan. Kiat yang pertama adalah dengan mensyukuri nikmat Allah berupa fisik yang sempurna ini.
Allah berikan kepada kita 2 telinga, 2 mata, 1 mulut, 2 tangan dan 2 kaki. Itu diantara bentuk kesempurnaan ciptaan Allah pada diri manusia, yang manusia dituntut untuk mensyukurinya. Akan tetapi sedikit di antara mereka yang bisa mensyukurinya. Itulah yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Mulk ayat 23. Allah menyatakan, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah Allah yang telah menciptakanmu dan menjadikan untukmu pendengaran, penglihatan dan hati, namun sedikit sekali kamu yang mensyukurinya. Oleh karena itulah, marilah kita berusaha untuk bisa mensyukuri nikmat Allah berupa fisik yang sempurna ini, juga berkaitan dengan nikmat-nikmat Allah yang lainnya, dengan harapan Allah akan menambah lagi nikmatnya kepada kita semuanya, sebagaimana yang Allah janjikan dalam surah Ibrahim ayat 7, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, jika kamu bersyukur maka aku Allah akan lebih menambah nikmatku atasmu, dan jika kamu kufur maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kiat yang kedua adalah dengan menggunakan nikmat Allah yang berupa fisik yang sempurna ini untuk hal-hal yang baik dan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena semuanya itu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 36, di mana Allah menyatakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, marilah kita gunakan pendengaran kita hanya untuk mendengarkan yang baik-baik saja, penglihatan kita untuk melihat yang baik-baik saja, mulut kita untuk mengatakan yang baik-baik saja, tangan kita untuk melakukan yang baik-baik saja, dan kedua kaki kita untuk melangkahkan ke tempat-tempat yang baik saja yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan celakanya ketika nanti Allah minta pertanggungjawabannya, Allah akan kunci mulut kita. Kedua tangan kita lah yang akan berbicara, sementara kedua kaki kita akan memberikan kesaksiannya. Itulah yang Allah ingatkan dalam surah Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka, maka berbicaralah kepada kami tangan-tangan mereka, memberikan kesaksian kaki-kaki mereka atas apa yang telah mereka berbuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun kiat yang ketiga adalah dengan berusaha untuk membersihkan dan mensucikan hati kita.
Karena hati kita ini ibarat mesin penggerak yang akan menggerakkan organ tubuh yang lainnya untuk mengikuti perintahnya. Ada juga yang mengibaratkan bahwa hati kita seperti raja, sementara organ tubuh yang lainnya adalah bawahannya. Kalau rajanya baik, maka bawahannya juga baik. Artinya kalau hati kita baik, maka insya Allah organ tubuh yang lainnya juga akan baik pula. Inilah yang dimaksudkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Ingatlah bahwa di dalam tubuh ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Dan segumpal darah itu adalah al-qalb, yaitu hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pernah suatu ketika Luqmanul Hakim diperintahkan oleh tuannya untuk menyembelih seekor domba, kemudian mengambil bagian yang terbaik dari domba itu. Setelah domba disembelih, maka diambillah lidah dan hatinya, kemudian diberikan kepada tuannya sambil mengatakan, "Wahai tuanku, inilah bagian yang terbaik dari domba itu." Keesokan harinya diberikan kepadanya domba yang lain, diperintahkan untuk menyembelihnya, kemudian mengambil bagian yang terjelek dari domba itu. Setelah domba disembelih, maka diambillah lidah dan hatinya, kemudian diberikan kepada tuannya sambil mengatakan, "Wahai tuanku, inilah bagian yang terjelek dari domba itu." Sehingga tuannya heran sambil bertanya kepada Luqman, "Apa maknanya wahai Luqman? Kemarin engkau mengatakan bahwa hati dan lidah adalah bagian yang terbaik dari domba. Hari ini engkau mengatakan bahwa lidah dan hati adalah bagian yang terjelek dari domba." Maka Luqman mengatakan, "Innahu laisa min syai'in atyabu minhuma idza taba wala akhbathu minhuma idza khabutha." Sesungguhnya tidak ada yang lebih baik daripada keduanya manakala keduanya baik, dan tidak ada yang lebih jelek daripada keduanya manakala keduanya jelek. Artinya bahwa hati dan lidah menjadi barometer untuk bisa mengukur baik buruknya seseorang. Ketika seseorang mempunyai hati dan lidah yang baik, maka bisa dipastikan dia adalah orang yang baik. Tapi kalau hati dan lidahnya rusak, maka dia adalah orang yang tidak baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun kiat yang keempat adalah dengan menggunakan masa muda dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iltanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah 5 sebelum datang yang 5. Salah satu di antaranya adalah syababaka qabla haramika. Pergunakanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Jangan sampai kita tertipu dengan slogan ataupun jargon yang mengatakan muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini adalah jargon dan semboyan yang sesat, menyesatkan. Bagaimana bisa seseorang yang menghabiskan masa mudanya untuk berfoya-foya, nanti ketika tua dia akan kaya raya, kemudian mati masuk surga? Yang ada malah sebaliknya, ketika seseorang menghambur-hamburkan masa mudanya untuk memperturutkan hawa nafsunya, melakukan berbagai macam kemaksiatan dan perbuatan dosa, maka ketika tua dia akan hidup menderita dan jangan berharap bisa masuk ke dalam surga.
Oleh karena itulah, kepada yang masih muda atau merasa dirinya masih muda, gunakanlah masa muda dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika sudah tua menyesal, sebagaimana penyesalan yang diungkapkan oleh Abul Atahiyah dalam sebuah syairnya. Dia mengatakan, ala laita syababa ya'udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'alal masyib. Duhai seandainya pada suatu hari masa muda itu bisa datang kembali, maka aku akan kabarkan kepadanya apa yang bisa diperbuat pada masa tuanya. Yang pasti, ketika seseorang sudah ada di usia tuanya, dia tidak bisa lagi banyak berbuat ketika dia masih muda. Oleh karena itulah, gunakanlah masa muda untuk banyak bekerja, beraktivitas, melakukan hal-hal yang baik, dan juga meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kiat yang kelima yang terakhir adalah menjadikan Islam sebagai ruh kehidupan kita. Artinya, hendaknya semua gerak langkah, ucapan, dan juga pemikiran kita hendaknya senantiasa dijiwai dan disemangati dengan nilai-nilai luhur yang ada di dalam agama Islam. Mulai dari akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, politiknya, ekonominya, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, semuanya harus dalam bingkai nilai-nilai luhur yang ada di dalam agama Islam. Karena Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu yang Allah nyatakan sendiri dalam surah Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya Islam adalah satu-satunya agama yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agamanya, maka sekali-kali dia tidak akan diterima oleh Allah, dan kelak di akhirat dia akan termasuk di antara orang-orang yang merugi. Itulah yang dinyatakan oleh Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah kurang lebih 5 kiat atau 5 usaha yang bisa kita lakukan agar kita menjadi manusia yang fi ahsani taqwim. Akhirnya kita berdoa memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, sehingga kita benar-benar menjadi manusia yang fi ahsani taqwim, bukan manusia yang asfala safilin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala sunufi ni'mah. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jazilil ata. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, shahadatan adakhiruha li yawmil liqah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asfal asfiya wa ala alihi wa sahbihi al-kurama. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha al-malik ad-dayyan tadkhulu bi rahmatihi fasihal jinan. Thumma a'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa amarakum bidhalika irshadan lana wa ta'lima. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم اجعل بلدتنا هذه وسائر بلاد المسلمين بلدة آمنة مطمئنة محمية رخية عز الإسلام والمسلمون فيها وعلت كلمتك فيها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة